Hello everyone, kembali lagi bersama aku di channel ini, channel makan-makan. Nah, hari ini makan-makannya diliburkan dulu. Sekarang a day in my life. Suasana di luar lagi mendung dan pakaian pun banyak. Ini anak saya sudah tidur. Biasalah kalau sudah tidur kita harus beraktivitas sebagai mama-mama, membersih rumah. Ngomong-ngomong kan, sekarang sudah bulan Januari, kenapa lah masih musim sejuk atau musim dingin, musim hujan? Seharusnya kan yang musim itu kan Oktober, November, Desember yang ada ber yang artinya nampung ember. Nah, sekarang kan sudah bulan Januari, tapi suasana masih sejuk. Di luar itu terasa sejuk, pengennya makan mie aja, tapi berbahaya ya kalau kita sering-sering makan mie, bakso dan lain-lain sebagainya. Saking di luar itu suasananya tidak mendukung atau tidak ada panas, tidak ada cahaya matahari, maka pakaian di dalam lemari pun ludes di dalam ember pakaian kotor atau sudah dijemur, maksudnya sudah dicuci, tapi karena nggak ada panas, tiada tempat, makanya lah bertumpuk di dalam ember. Ya udahlah, nggak apa-apalah, namanya aja nikmat. Kita harus mensyukurin semua nikmat yang diberikan Allah. Mungkin dalam minggu-minggu ini hujan atau musim dingin. Nah, nanti kalau udah musim panas, nah teriak-teriak lah kita tuh musim panas kan. Setelah kita menyapu ruang tamu, ruang TV, sekarang ruang kulkas atau ruang yang apa ya, ruang kulkas lah pokoknya. Itu di sini banyak ruangan, jadi lumayan besar untuk ditinggalin cuman bertiga. Itu pun karena saya ada di sini. Kalau saya ke Malaysia, jadi orang tua saya hanya berdua. Nah, kalian kebayangkan yang tinggal cuman berdua, itu pun orang tua. Nah, rumah ini besar, jadi ya mau tidak mau harus macam itulah. Tahu sendiri kan. Di sini kita ambil a day in my life because bosan kadang saya mengedit video tentang makan. Ada nuansa barulah dari video saya a day in my life. Ya, walaupun cuman kerjaannya nyapu, bersih macam ini aja lah, nggak ada yang lain seperti memasak karena itu tugas dari mama saya. Di sini kita berbagi tugas, saya yang tugasnya membersihkan rumah, mengelapi debu-debu, dan mami saya yang nyuci pakaian serta masak. Nah, nanti setelah pakaian kering, nanti baru saya yang lipat pakaiannya, begitu. Jadi ada saling kerjasamanya. Tapi kalau nanti saya udah bergabung dengan suami saya di Malaysia, mungkin akan kecapean. Tapi kan ada suami pun ringan tangan juga kok. Setelah part rumah, setelah bersih, marilah kita membersihkan part di teras-teras sampingnya. Lumayan besar juga, tapi ya begitulah. Kita lanjutkan membersihkan bagian teras samping rumah saya. Ini sepeda stroller anak saya letak di luar. Kenapa? Karena saya akan membersihkannya. Nah, saya lihat banyak nasi-nasi yang berjatuhan. Ini stroller sebagai ecek-eceknya meja makan dia lah, karena kan kalau kita beli meja makan seperti biasanya itu kan macam gak ini, takut jatuh, atau meja kami pun tidak ada meja yang besar, jadi stroller ini sebagai pengganti dari meja makan dia. Setelah kita membersihkan teras-teras di samping-samping rumah, nah ini teras di depan rumah saya, bagian ini adalah bagian yang keramik terasnya ya kan. Sebelah sana memang sengaja tidak di keramik, bagian depan saja di keramik supaya nanti kalau ada acara seperti wirid, nah banyak yang datang, nah di depan inilah mereka akan duduk, atau di samping itu digelarin tikar juga nantinya, tidak seperti ini. And finally, membersih dengan tongkat sapu itu telah selesai. Lanjutlah kita membersihkan stroller ini. Banyak sekali selipan-selipan nasi, karena tahu sendiri baby seusia dia ini ya memang aktif dalam menolak apapun ya kan. Sudah pokoknya sudah ngerti lah, dia sudah banyak mainnya macam itu. Jadi harus kita bersihkan supaya tidak ada semut atau debu-debu yang menempel. Bukan debu sih, biasanya kerak-kerak nasi itu yang sudah kering kan, maka kita harus bersihkan karena terkadang dia
Ya namanya balita kan suka menggigit-gigit bagian-bagian sininya, jadi supaya nanti tidak ada bakteri yang masuk ke dalam mulutnya, langkah baiknya kita bersihkan dulu. Ini 2 kali sehari, mungkin dua hari sekali saya bersihkan, karena makan kan, dia makan sehari itu 3 kali, jadi kalau 2 hari sekali membersihkannya lumayan lah ya kan, lumayan maksudnya gak terlalu kotor banget. Dan alhamdulillah telah selesailah bersih membersih, saatnya kita mau membuang pampers anak saya di dalam parit seperti ini. Ini ngomong-ngomong paritnya ngalir ya, bukan nggak ngalir. Jadi banyak orang yang nyuci piring, nyuci baju, bahkan mandi di sini. Tapi ini paritnya kecil, biasanya di parit atau sungai yang besar. Setelah itu, nah kita makan. Inilah menu saya. Berhubung mami saya lagi banyak pakaiannya yang harus dicuci karena sudah banyak, sudah habis di dalam lemari, makanya dia mencuci pakaian-pakaian pada hari ini. So dia masak simple saja, telur di mata sapi dan ikan punya semalam. Nah tapi tidak lupa juga ada sambalnya. Nah sambalnya itulah yang bikin kita menggiurkan atau menggoda. Ngomong-ngomong, kalian pada masak apa nih pada hari ini? Kakak-kakak, emak-emak, bunda-bunda, tante-tante, om-om. Nah kalian masak apa? Makan apa hari ini? Nah hari ini kan hari Selasa ya kan. Nah kalian masak apa? Hayo, bisa nggak menggiurkan? Atau ya ketika kalian masak di record terus orang nonton, wis kadang saya pengen kali makan itu, tapi apalah daya, aku tidak pandai masak, hanya menonton saja. Tapi one day kita akan belajar. Sebenarnya saya pandai masak, cuman karena ada baby macam jadi rempong lah menurut saya. Lagi pula pun kalau saya yang masak, mami saya tidak ada kerjaan. Nah kalau misalnya kita ini tidak ada kerjaan seperti nyapu apalah berjalan-jalan, itu bisa menimbulkan penyakit. Jadi walaupun masak, nah kita kan beraktivitas atau mengeluarkan keringat juga. Nah itu salah satu olahraga untuk kita supaya tidak berpenyakit insyaallah. Ngomong-ngomong by the way busway kan guys, lama-lama pas saya ngedit ini kok muka saya makin bulat ya kan, udahlah saya bulat, sering makan, bukan sering makan, ini makan memang di pagi, siang, sore macam itu. Jadi saya record jadi seolah-olah saya tuh makan aja kerjanya, bukan, karena ini adalah waktunya memang makan, bukan memang spesial buat makanan pas itu record, bukan. Nah dengan simple makanan ini aja sudah membuat kita kenyang dan bersyukur. Ini saya makan di depan pintu, jadi ketika saya makan, nah kucing-kucing saya ini mengikuti atau berada di bawah. Mungkin kalau kalian lihat saya makan terus di bawahnya ada kucing, menjijikkan kali ya. Tapi yang macam mana lagi, tak akan dikurung di kandang ayam yang sudah bolong-bolong, pasti dia keluarkan. Namanya aja kucing, pasti dia memiliki kuku yang tajam, tidak seperti ayam. Nah mumpung saya masih di Indonesia, yang masakin mami saya sebelum saya berangkat ke Malaysia, alangkah baiknya kita menikmati dulu masakan mami saya sebelum saya merindukannya. Nanti kalau kita misalnya sudah berkumpul dengan keluarga kita atau keluarga kecil kita, suami saya dan anak, pasti kita akan merindukan masakan mama ya kan. Nah selagi dia bisa masak, selagi saya masih di Indonesia, nah kita nikmati makanannya dia dulu. Menurut kalian semua teman-teman, enak gak jadi mama-mama itu? Kalau saya sih ya ada enaknya ada tidaknya. Enaknya itu tinggal di rumah saja tanpa terkena matahari yang membuat kulit kita gosong, dan bisa bersantai-santai setiap selesai bekerja. Banyak yang bilang apa-apa semua direkod, apa-apa semua direkod. Ya namanya konten kreator harus seperti itulah, bahkan pun lagi pegangan tangan pun bakalan direkam. Pegangan tangan itu kan namanya konten kreator, disitulah mereka akan menghasilkan ketika video mereka finally jadi booming. Kita mau habis juga. Kebiasaan saya kalau makan pasti lauknya masih banyak, kayak bisa tambah lagi kan, tambah 5 kali gitu kan.
Ya saya bingung pun kenapa bisa itu ikan masih besar, telur masih besar, tapi nasinya habis. Tapi enggak masalah lah, itu tengoklah guys kucing saya ini, ampun. Nah makanan telah habis, kita setelah makan lagi nonton Brownies ya kan, kesukaan filmnya. Nah kita mau sholat, bye bye.